Kisah sedih, sadis, dan tragis yang jadi asal-usul nama pasar pecah kulit di Jakarta Barat. Sesuai namanya sih harusnya kalian udah bisa nebak ya guys. Kali ini aku mau cerita kisah sadis di balik pemilik prasasti ini. Namanya Pieter R. Bevell. Pieter ini tuh bule ya guys, jadi bapaknya tuh orang Eropa dan ibunya tuh orang Thailand. Bisa dibilang mereka tuh orang kaya pada zamannya karena dia punya tanah tuh banyak di mana-mana. Nah suatu hari tanah punya keluarganya Pieter tuh diambil paksa sama VOC karena kayak katanya nggak ada surat-surat yang sah gitulah. Nah singkat cerita, Pieter nih dituduh merencanakan pemberontakan buat ngelawan VOC dan bakal bunuh orang-orang Belanda di malam tahun baru pada tahun 1722. Nah karena rencananya Pieter nih keburu ketahuan, akhirnya Pieter dan beberapa pengikutnya tuh ditangkep. Dan seperti yang kalian tebak, Pieter tuh dihukum mati. Tapi diantara semuanya, hukuman Pieter yang paling sadis. Jadi intinya badannya tuh diikat, tangan sama kakinya tuh dipisah-pisah gitu, diikat ke kuda dan kudanya tuh jalan ke 4 arah penjuru yang berbeda-beda. Dan ya begitulah. Nah pas badannya ditarik kan pecah tuh, suaranya tuh kedengeran banget. Makanya lokasi tempat eksekusinya ini dinamain pasar pecah kulit. Jadi pasar pecah kulit yang ada di Jakarta Barat itu tuh dulu tempat eksekusinya si Pieter R. Bevell ini. Nah terus pas dia udah meninggal, Belanda tuh bikin prasasti peringatan yang intinya tuh ngejelasin kayak jangan macem-macem sama VOC kalau kalian tuh nggak mau bernasib sama kayak si Pieter. Prasastinya ini ditaro di tanah bekas rumahnya si Pieter, dan VOC tuh kayak semacam mengkutuk atau mengkeramatkan tanah ini gitu. Intinya VOC bilang nggak ada yang boleh mendirikan bangunan di tanah ini kalau nggak mau bernasib sial. Dan selama beratus-ratus tahun orang-orang tuh percaya guys, jadi tanahnya tuh bener-bener dikosongin dan gak dibangun apa-apa. Baru sekitar tahun 1942 pas Jepang dateng, prasastinya tuh dihancurin karena prasastinya itu ditulis pakai bahasa Belanda dan bahasa Sanskerta dan Jepang tuh nggak ngerti. Nah ini lucunya, akhirnya kan mulai dibangun tuh bangunan sama Jepang, dan ternyata tuh nggak apa-apa guys, nggak sial. Malah sekarang nih tanah bekas rumah si Pieter R. Bevell ini udah jadi showroom Toyota guys, dan gede banget ya. Jadi begitulah kisah sedih, tragis, sadis, dan juga serem di balik pemilik prasasti ini.